Halo pemirsa dan sahabat YouTube di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas seperti biasa. Semoga selalu sehat dan mendapat rezeki yang berkah. Jumpa lagi masih di channel Sutrisno Adi Masik Petani Blitar Selatan. Saat ini kita berada di lahan kacang yang sudah berumur 2 bulan. Jarak kita tanam biji kacang 15 cm. Namun sekarang sudah kelihatan rapat sekali. Tahun yang lalu lahan ini kita tanami porang saja, kemudian tumpang sari dengan jagung setelah mendengar kabar harga porang semakin turun. Tetap seperti biasa di video ini kita selalu melihat perkembangan tentang pertanian, karena memang kita dibesarkan dari keluarga petani, jadi selalu beraktivitas di seputaran bertani dari berbagai jenis budidaya yang ada di pertanian, yang memang sudah turun-temurun sebagai generasi penerus yang memang harus terus kita kembangkan sebagai sumber kehidupan yang harus disesuaikan mengikuti keadaan cuaca yang terkadang tak tentu dan sulit diprediksi kita. Sangatlah perlu tambahan wawasan bertani dengan mudah secara langsung ataupun dari media sosial yang ada dengan hanya di rumah saja. Dengan cara yang berbeda kita tetap mencari celah dan teori pemulihan dalam bertani untuk menghindari hal yang serupa dikala kita tanam porang yang harganya terus semakin murah. Panen kacang tergolong jangka pendek, hanya kurang lebih 3 bulan saja sudah panen. Lagi-lagi karena kebutuhannya tidak bisa ditunda. Sangat cocok jika budidaya yang hanya 3 bulan sudah panen. Perlu diwaspadai karena kebutuhan rata-rata, kalau menurut saya, titik atau letak semua kendala permasalahan semua petani yang kompleks di semua daerah. Jadi perlunya mencari solusi, dan biasanya petani yang tidak bisa berargumentasi mengolah harga hasil panennya sendiri alias pasrah, petani pasti terjebak harga murah karena kebutuhan. Dampaknya harga murah meluas sampai daerah lain, dan biasanya naiknya bertahan lama karena stok banyak. Kalau petaninya tetap memaksa menawarkan, maka tengkulak juga akan menawar semurah-murahnya. Kita ambil contoh petani porang beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan tidak sampai terulang-ulang lagi. Jadi kedepannya dari kekurangan dan kelemahan semakin jelas untuk menambah teori bertani. Karena teori tengkulak adalah teknis bisnis, petani harus juga menerapkan teknis bertani dan juga teori berdagang. Kalau petaninya terus pasrah, akan mudah direkayasa tengkulak beralasan harga murah. Petani yang pandai berspekulasi tentang harga pasti akan ada keseimbangan untuk mengatur situasi harga hasil panennya sendiri. Nah, di sini kita hanya sebagai penyemangat bagi kawan petani yang lain. Bagaimana kedepannya dengan cara dan teori kita masing-masing agar kita juga mendapat kesempatan bertani yang lebih sukses seperti mereka. Kita semuanya bisa berdoa dan berharap semua petani mudah-mudahan kedepannya masing-masing ada perubahan. Nah, di sini luas lahan atau hasil panen dengan jumlah banyak memang juga sebagai salah satu tolak ukur untuk kita mendapatkan kesempatan mencapai kesuksesan. Tetapi juga harus diimbangi
Dengan kemauan dan kemampuan kita membangun fasilitas yang ada, insya Allah akan mencapai tujuan. Dan tentunya jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena merekalah penentu segalanya atas hasil panen dalam bertani. Ya, mohon maaf, dulu porang ada di tengah lahan. Sekarang banyak petani yang menanam ditaruh di pinggir lahan. Bukan salah petaninya, tetapi harganya yang salah. Kalau harganya mahal, mungkin ditanam di tengah lahan lagi. Mungkin sebagian petani ingin mengembalikan porang ke habitatnya di pegunungan, karena terlalu jauh dan ini lahan di dataran rendah, lebih baik ditanam di pinggir saja dulu. Lahan ini bersebelahan dengan lahan kita, sekilas hamparan jagung, namun lahan ini dulu hanya ditanami porang saja. Porang ditumpang sari dengan jagung, antisipasi jikalau nanti porang tetap murah, sudah ada panen jagung dulu untuk menutupi kebutuhan sebelum panen porang. Prediksi dan antisipasi perlu dilakukan untuk mempersiapkan sebagai cadangan perlunya kebutuhan jangka pendek. Persiapan untuk bertahan, kita ada harapan panen yang lain untuk menghindari kebingungan datangnya kebutuhan mendadak. Juga untuk menghindari sistem jual beli hijau. Sistem jual beli hijau ini yang sering terjadi jika butuh mendadak sebelum panen jangka panjang. Ini sangat merugikan petani, jadi langkah-langkah dengan persiapan ini biasanya dilakukan para petani yang sukses lebih dulu. Jadi maklum saja kalau saat itu karena petani porang rata-rata masih pemula, wajarlah kalau masih banyak yang belum paham dengan siklusnya budidaya porang. Soal menemui kendalanya, kebingungan di akhir musim panennya. Para petani porang perlunya pemulihan modal tanam porang yang belum pernah terrealisasi karena bertahan tidak dipanen. Kini mulai lagi tanam jagung yang akan lebih dulu panen sebelum porang. Dan ini sekaligus uji coba di lahan yang sama, dan keduanya jenis ini porang ataupun jagung dengan aturan jarak tanam juga pemupukan yang sama, tanpa dibedakan dalam satu musim porang berapa kali bisa ditanami jagung, dan dibandingkan dari masing-masing total keseluruhan mana yang menguntungkan petaninya, porang atau jagung. Mungkin petani yang lain uji coba dengan tanaman yang lain juga. Kita baru bisa menilai dan dapat membandingkan setelah uji coba tanam secara bersamaan dan di lahan yang luasnya juga sama. Sesuai apa tidak dari apa yang dulu menjadi viralnya porang, kini banyak petani yang membuktikan dengan kolaborasi jenis tanaman yang berbeda di masing-masing daerah yang pernah tergiur dengan budidaya porang. Nah, demikian pemirsa yang bisa kita ulas di video ini, semoga dapat sebagai penyemangat kita agar tidak terlalu bingung memikirkan keberadaan porang di lahan, karena bagaimanapun kita sudah terlanjur tanam dan harus juga merawat tanaman yang lain. Terima kasih, tetap semangat beraktivitas tanam yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.